Jawara. Cerita waktunya buat Baraya. Cerita drama misteri. Tiayak Wastu Raksa. Si Jaya berencana untuk pergi dari kampung halamannya dan mencoba mencari kehidupan baru di luar sana, karena dia tidak punya saudara atau kerabat di kampung itu yang mengurusnya. Karenanya dia datang ke kuburan ibunya, hendak mau pamit dan meminta doa restu. Dengan berbekal uang pemberian Pak Zainal dan beberapa makanan di dalam tasnya, dia nekat untuk pergi dari rumahnya tanpa memikirkan di mana dia akan tinggal. Sekalipun dia harus tidur di emperan toko atau kolong jembatan, itu tidak masalah baginya. Karena baginya, hidup susah sudah menjadi makanan sehari-hari. 10 tahun kemudian, seorang pemuda tampan terlihat lagi menyajikan makanan di atas meja yang diisi oleh segerombolan preman. Mereka adalah anak buahnya Margono. Sudah menjadi kebiasaan, setiap mereka menagih iuran keamanan, mereka makan gratis di kedai itu. Banyak pelanggan yang merasa terganggu dengan kedatangan mereka, karena sikap mereka yang urakan dan sering membuat keributan. Yang akhirnya banyak pelanggan yang meninggalkan kedai tersebut, tidak sedikit juga pelanggan yang pulang, tidak jadi makan di kedai itu. Margono adalah nama pimpinan mereka. Margono ini dikenal seorang yang berdarah dingin dan kejam. Sepak terjangnya di dunia kriminal sudah dikenal luas oleh masyarakat sekitar, dari pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan penculikan, yang menjadikan dia menjadi sosok yang menakutkan di wilayah itu. Margono membentuk sebuah geng yang bernama Geng Tengkorak. Dia merekrut banyak anggota, yang kebanyakan anggotanya adalah mantan narapidana. Mereka disebar di setiap wilayah yang ada di kota itu. Tugas mereka mengintimidasi, memalas serta memungut iuran keamanan bagi para pedagang dan pemilik toko di wilayah itu. Mereka dikenai pungutan dengan nominal yang sangat besar sehingga memberatkan pelaku usaha di sana. Masyarakat merasa resah dengan adanya geng tengkorak tersebut, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa laporan tindakan kejahatan mereka tidak pernah digubris oleh aparat penegak hukum di sana, seakan menguap begitu saja. Terdengar suara tamparan keras mendarat di pipi pemuda itu. Kemudian disusul oleh pukulan yang mengarah ke perutnya, mengakibatkan pemuda tersebut merintih kesakitan, yang akhirnya memori masa kecilnya kembali teringat, ketika dia mengalami kejadian yang sama pada waktu itu. Yang membuat trauma mendalam baginya, sehingga kepalanya mulai sakit. Dia tertunduk memegang kepalanya sambil menahan rasa sakit. Karena dia tidak sengaja menumpahkan minuman ke salah satu preman yang bernama Supri yang lagi asik menyantap makanan. Mendengar keributan itu, akhirnya Pak Susno, seorang pemilik kedai, menghampiri preman tersebut sambil meminta maaf dan mencoba melerainya. Bang, maafkan atas keteledoran pegawai saya ini. Biar saya ganti semua makanannya. Si Supri yang masih marah, tidak menggubris Pak Susno. Dia masih berusaha memukul pemuda itu, tapi pimpinan preman yang bernama Golsom menghentikannya. Supri, sudah cukup, hentikan. Si Supri sambil menggerutu, berhenti setelah mendengar perintah si Golsom. Terima kasih atas kebaikan Bang Golsom, yang mau memaafkan pegawai saya ini. Pak Susno berterima kasih sambil membungkuk beberapa kali. Minta maaf aja tidak cukup. Ada kompensasi yang harus dibayar. Karena anak buah Pak Susno sudah menumpahkan minuman ke anak buah saya, maka iuran bulan ini menjadi 3 kali lipat. Bagaimana? Pak Susno yang mendengar pernyataan si Golsom, nampak kaget dan jelas keberatan dengan permintaan itu. Dengan halus, Pak Susno menolak. Bang, maaf saya tidak bisa memberi kompensasi sebesar itu. Iuran bulan sekarang pun saya ambil dari tabungan beasiswa anak saya. Sekarang kondisi jualan kami lagi sepi. Tolong pengertiannya, Bang. Mendengar penolakan dari Pak Susno, si Golsom berdiri kemudian menghampiri Pak Susno.
Dengan nada mengancam, si Golso memerintahkan anak buahnya untuk memukul kembali pemuda itu. Oh, jadi Pak Susno menolak. Baiklah, Supri, Jarwo, pukuli anak itu. Buat dia cacat seumur hidup. Mendengar perintah si Golsom, kedua anak buahnya tersenyum lebar. Mereka bersemangat untuk menghajar kembali pemuda itu. Tetapi tidak bagi Pak Susno. Mendengar hal itu, Pak Susno nampak syok yang kemudian menyanggupi permintaan si Golsom. Sudah, jangan pukuli lagi. Baiklah, saya akan membayar semuanya. Tetapi beri saya waktu. Nah begitu dong Pak Susno yang baik hati. Baiklah, saya akan beri waktu sampai besok. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau sampai besok uangnya belum ada, jangan harap kedai ini akan buka kembali. Supri, Jarwo, ayo kita pergi dari sini. Mendengar jatuh tempo yang diberikan si Golsom, Pak Susno nampak lemas. Sementara pemuda itu masih tertunduk, memegang kepalanya yang kemudian akhirnya pemuda itu pingsan, karena sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya. Pemuda itu adalah si Jaya. Dia ditemukan oleh Pak Susno, lagi tertidur di depan teras kedainya. Pak Susno yang melihatnya, merasa kasihan, yang kemudian Pak Susno mempekerjakannya. Karena anaknya yang jujur dan tekun dalam bekerja, sehingga Pak Susno sudah menganggap si Jaya seperti anaknya sendiri. Malam itu si Jaya terbangun dari pingsannya. Dia memegang kepalanya yang masih sedikit terasa sakit. Memori masa kecil masih membekas di ingatannya. Yang pertama dia rindukan adalah ibunya. Kemudian dia pelan-pelan berdiri dan mengambil sebuah tas yang sudah lama dia simpan untuk mengambil foto ibunya. Di samping foto ibunya di dalam tas kecil itu ada cincin sama kartu nama Pak Zainal. Setelah lama melihat foto ibunya serta mengenang masa kecil bersama ibunya, tidak terasa air matanya mengalir. Setelah rasa rindunya terobati, kemudian dia melihat kartu nama Pak Zainal, orang baik yang telah menolongnya pada waktu itu. Kebaikan Pak Zainal mendapat tempat khusus di hati si Jaya, dan dia berjanji akan membalas semua kebaikannya. Kemudian dia memasukkan kembali foto dan kartu nama itu. Ketika dia mulai memasukkan foto dan kartu nama itu, terlihat ada seberkas cahaya biru memantul di dalam tas. Si Jaya penasaran, kemudian mengambil benda berkilau itu, dan ternyata itu adalah sebuah cincin. Kok ada cincinnya di dalam tas? Cincin dari mana ya ini? Si Jaya kemudian mengambil cincin itu, dan mencoba mengingat-ingat dari mana cincin tersebut dia dapatkan. Setelah cukup lama mengingat, akhirnya dia ingat bahwa cincin tersebut adalah pemberian seorang kakek-kakek misterius, yang pada waktu itu terlihat sangat kelaparan. Kemudian si Jaya yang merasa kasihan, menolong kakek tersebut dengan membelikannya makanan dan minuman. Sebelum menghilang secara misterius, kakek tersebut memberinya sebuah cincin sambil berwasiat, tetapi si Jaya yang pada waktu itu pikirannya sedang kalut, dia tidak begitu memperhatikan jelas wasiat apa yang disampaikan oleh kakek misterius itu. Dia hanya menerima cincin itu, kemudian dia simpan begitu saja di tas kecilnya. Oh ya, aku baru ingat. Ini kan cincin pemberian kakek misterius itu. Bagus juga nih cincin. Sebaiknya aku pakai saja. Setelah si Jaya memakai cincin tersebut, dia merasakan ada energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Badannya terasa panas, dia mengerang kesakitan. Seluruh urat-urat nadinya menonjol keluar, seakan-akan tubuhnya mengalami transformasi. Si Jaya mencoba melepaskan cincin tersebut. Semakin dia menolak energi itu masuk, semakin parah rasa sakit yang dia rasakan. Akhirnya si Jaya menyerah dan mencoba memberikan jalan agar energi itu masuk ke dalam tubuhnya. Proses itu lumayan cukup lama dan berangsur-angsur energi itu mulai meredup. Pertanda energi yang berasal dari cincin tersebut terserap sepenuhnya ke dalam tubuh si Jaya. Setelah proses itu selesai, si Jaya pun kembali pingsan. Sementara Pak Wahyu saat itu tidak bisa tidur, karena memikirkan bagaimana besok dia menghadapi geng tengkorak,
sementara dia tidak punya uang untuk membayarnya. Akankah si Jaya mendapatkan kekuatan dari cincin sakti itu, dan bisa membebaskan Pak Susno dari desakan para preman tersebut? Ikuti terus keseruan ceritanya pada episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, juga centang lonceng notifikasinya, agar sahabat Jawara tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kami mohon support dan dukungan sahabat Jawara agar channel kami terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.